Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang tes intelijensi umum, dalam hal ini numerik ya. Kemudian subpokok materinya adalah perbandingan. Untuk numerik sendiri, kita akan berbicara tentang angka-angka perhitungan, kemudian uraian cerita menjadi angka-angka sehingga bisa dilakukan perhitungan secara matematis. Kemudian untuk kemampuan numerik ada bagian-bagiannya ya, sub-subnya. Di antaranya yang akan kita bahas hari ini adalah perbandingan, kemudian tentu saja soal cerita yang menyatu ke beberapa sub yang lain ya. Jadi soal cerita bisa masuk ke berhitung, soal cerita bisa masuk ke perbandingan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Intinya di perbandingan itu kita akan menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif ya. Datanya kuantitatif atau berbentuk angka. Kemudian soal cerita intinya adalah melakukan analisis kuantitatif dari informasi. Jadi analisisnya dalam bentuk angka-angka karena dia kuantitatif. Selanjutnya untuk perbandingan sendiri ada dua bagian yang akan kita bahas, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, untuk perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan yang apabila suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya juga bertambah. Kalau nilainya yang satu sisi kita tambah, maka nilai yang di sisi lain ikut bertambah. Contohnya, misalnya kita mau membeli 3 buah HP ya, dengan harga normal. Nah, kalau kita ingin membeli lebih dari 3 handphone ya, dengan harga 3 juta rupiah, kemudian membeli lebih dari 3 handphone, maka uang yang kita keluarkan juga lebih dari 3 juta rupiah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ingin membeli HP kurang dari 3 ya, misalnya 1 atau 2, maka uang yang dibutuhkan juga kurang dari 3 juta. Jadi ini namanya perbandingan senilai. Kalau kita tuliskan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik, maka semakin banyak handphone kita beli, maka semakin banyak pula uang yang akan kita keluarkan. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit handphone yang kita beli, maka semakin sedikit juga uang yang kita keluarkan. Contoh kejadian yang lainnya adalah antara jumlah barang dengan harga barang, kemudian jumlah pekerja dengan jumlah upah. Jadi kalau semakin banyak pekerjanya, maka upahnya atau gaji pekerjanya akan semakin bertambah. Kemudian kasus yang lain, jumlah uang dengan waktu penyimpanan atau masa habisnya. Semakin banyak kita punya uang, maka waktu habisnya juga akan semakin lama. Kalau uang kita sedikit, maka kemungkinan besar habisnya akan lebih cepat. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan yang apabila nilainya ditambah, maka nilai pembandingnya malah berkurang. Kalau yang sebelumnya, ya, kalau nilainya bertambah, maka pembandingnya juga bertambah. Nah, berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau yang satunya bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Contoh sederhananya seperti ini, dibutuhkan 6 orang pekerja untuk sebuah rumah dalam waktu 3 bulan. Jadi ada 6 tukang untuk mengerjakan sebuah rumah dalam waktu 3 bulan. Bagaimana kalau jumlah pekerjanya kita tambah? Ya, semakin banyak pekerjanya, maka semakin cepat selesainya atau kurang dari 3 bulan. Begitu juga sebaliknya, kalau jumlah pekerjanya dikurangin, yang tadinya 6 orang untuk 3 bulan, sekarang pekerjanya kita kurangi. Nah, ketika kita mengurangi jumlah pekerjanya, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih dari 3 bulan. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, semakin banyak pekerjanya, maka semakin cepat waktu yang dihabiskan. Kemudian semakin sedikit pekerjanya, maka semakin lama waktu pengerjaannya. Untuk kasus yang lain, selain jumlah pekerja dengan waktu kerja, adalah kecepatan dan waktu.
Semakin cepat sebuah kendaraan melaju, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akan semakin singkat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kendaraan yang kita gunakan semakin lambat, maka waktu digunakan akan semakin lama. Kemudian kejadian yang lain adalah usia dengan jumlah penduduk. Ya. Semakin tua, maka semakin sedikit jumlah penduduknya. Jadi saya membaca ini sekedar teori-teori saja. Saya baca secara cepat. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca uh, di lain kesempatan ya. Nanti filenya selalu saya kirimkan ke panitianya. Baik, untuk rumusnya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di layarnya masing-masing untuk perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Saya tidak akan membahasnya karena saya menganggap bahwa kebanyakan orang itu alergi dengan rumus-rumus matematika seperti ini. Jadi saya nggak bahas, saya ambil bentuk sederhananya saja atau tips dan triknya. Tips dan triknya sederhana sekali. Kita tinggal memperhatikan logikanya ya, logika hasilnya seperti apa, apakah hasilnya naik atau turun. Misalnya tadi pekerjaannya, apakah pekerjaannya bertambah atau berkurang, apakah biayanya bertambah atau berkurang. Nah, kita bisa menggunakan logika untuk menentukan apakah objeknya naik atau turun. Kalau dia naik, maka kita menggunakan rumus yang sederhana, yang besar dibagi dengan yang nilai kecil ya. Kalau hasilnya turun, maka nilai yang kecil dibagi dengan nilai yang besar. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan rumus, apakah itu senilai atau berbalik nilai, itu pokoknya kita menggunakan tips yang ada di bawah ini saja. Yang di atas tidak usah diperhatikan, tapi tetap saya tampilkan supaya kalau ada yang ingin mempelajari silahkan ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke contoh yang satu. Contoh yang satu saya akan bahas dulu ya sebagai pengantar. Upin membeli 3 gelas jus jeruk ya. Saya ulangi, Upin membeli 3 gelas jus jeruk dengan harga 45.000. Jika Upin memiliki uang 60.000, maka jus jeruk yang bisa dibeli adalah titik-titik berapa gelas maksudnya ya. Jadi kalau 3 gelas jus jeruk harganya 45. Kalau si Upin punya 60.000, maka berapa jus jeruk yang bisa dibeli? Nah, yang pertama saya ingin memperlihatkan bagaimana alur kerjanya secara matematis ya. Nah, biasanya kalau waktu masih sekolah ya, SMP atau SMA itu ditulis dulu diketahui. Kemudian kita lihat A1-nya sama dengan berapa gelas? 3 gelas. Kemudian B1-nya pasangannya A1 yaitu 45.000. Kemudian B2-nya adalah 60.000. Nah, ditanyakan adalah A2-nya. Berapakah nilai A2-nya? Nah, sebelum menentukan rumus apa yang digunakan, tadi di atas itu ada 2 rumus ya, perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Nah, rumus apa yang digunakan? Kita tentukan dulu apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Makanya kita lihat logikanya. Semakin banyak jus yang akan dibeli, maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin sedikit jus yang dibeli, maka semakin sedikit pula uang yang dikeluarkan. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Jadi kalau dia perbandingan senilai, maka tinggal kita menentukan rumusnya. Rumusnya yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Masukkan nilainya A1 sama dengan 3. B1 sama dengan 45.000. A2 ini akan kita cari. Kemudian B2 nilainya 60.000. Kemudian dilakukan perkalian silang. Di ruas kiri dan di ruas kanan. 3 kali 6-nya hasilnya 18. Kemudian dibagi dengan 45.000 hasilnya adalah 4. Nah, inilah cara-cara yang biasa kita gunakan waktu SMP maupun waktu SMA.
Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini butuh waktu beberapa menit ya, sedangkan waktu yang kita diberikan pada saat mengerjakan soal-soal seperti ini kurang lebih 1 menit waktunya. Nah, kalau seperti ini kasusnya ya bisa lama sekali pengerjaannya. Oleh karena itu dibutuhkan tips cepat supaya kita tidak banyak kehilangan waktu di sini. Bagaimana tipsnya tadi? Oke. Tipsnya itu adalah perhatikan apakah hasilnya naik atau turun. Ya. Kalau Anda punya uang 45.000, Anda bisa membeli 3 gelas jus jeruk. Kalau uangnya ditambah menjadi 60.000, kira-kira apakah jus jeruknya bertambah atau berkurang? Nah, di situ aja dimainkan logikanya. Ya. Saya ulangi, kalau Anda mempunyai uang 45.000, Anda bisa membeli 3 jus jeruk. Kira-kira kalau Anda mempunyai uang 60.000, apakah jus jeruknya itu akan bertambah atau lebih dari 3, ataukah malah sebaliknya berkurang? Nah, ini tentu sangat mudah untuk kita jawab. Sangat mudah, ya. Ada yang menjawab bertambah, betul sekali bertambah. Jadi kalau punya uang 60.000 tentu jus jeruk ya akan kita beli semakin banyak. Nah, intinya bertambah. Nah, kembali ke rumus yang tadi, kalau dia bertambah atau hasilnya naik, maka nilai besar dibagi dengan nilai yang kecil. Nilai yang besar dibagi dengan nilai yang kecil. Kalau dia naik ya. Kalau dia naik, besar dibagi kecil. Nah, tinggal tuliskan yang besar itu 60 atau 45 ya. Karena masing-masing ribuan, jadi ribuannya tidak usah ditulis. 60 per 45 dikali dengan 3. Kemudian 45 dibagi dengan 3, hasilnya 15. 60 dibagi 15 hasilnya sama dengan 4. Ya, jadi dengan tanpa mengikuti 3 langkah yang di atas ini kita bisa mendapatkan hasilnya lebih cepat ya, tanpa perlu mengetahui apakah berbanding nilai atau berbalik nilai ya. Cukup mengetahui saja logikanya apakah hasilnya nanti naik atau turun. Nah, kalau sudah ditentukan naik nilainya, maka tinggal menggunakan rumus besar dibagi kecil. Kalau turun, sebaliknya gunakan rumus kecil dibagi dengan besar. Itu saja yang membedakannya ya. Jadi sangat sedikit yang dihafal rumusnya ya. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu masih ada yang kesulitan menghitung seperti yang di atas ini? Tidak ada masalah, ada cara lain untuk menghitung. Caranya yaitu tadi kita sudah dapat 60 per 45 kali 30 kali 3. Jadi 6 kali 3 bisa ditulis 180 ya. 60 kali 3 sama dengan 180 dibagi dengan 45. Nah, tentu untuk menghitung ini kalau orangnya bisa ya terbiasa menghitung secara matematis, ya tentu mudah mendapatkan nilai 4. Tapi bagaimana Bapak Ibu yang tidak terbiasa melakukan perhitungan tentu akan kerepotan. Caranya sangat sederhana sekali, tinggal mencukupkan nilai 180 ini menjadi nilai yang mudah dihitung. Begitu juga dengan 45. 45 saya ubah menjadi 50. 180 saya ubah menjadi 200. Karena perhitungan ini lebih mudah kalau 200 dibagi dengan 50 ataukah 20 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4. Nah, ini melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai pendekatan. Jadi kalau kesulitan menghitungnya, kita tambahin nilainya atau kurangin ya. Kalau yang ini contoh kasusnya lebih mudah kalau ditambahkan. Saya tambahkan menjadi 200, yang di bawah saya tambahkan menjadi 50. Jadi 200 per 50 hasilnya sama dengan 4. Baik, siap-siap Bapak Ibu, kita akan memulai
melakukan perhitungan. Kita mulai dari contoh yang kedua. Saya tentukan dulu timernya. Oke, timernya sudah ada. Siap-siap. Untuk contoh yang kedua, karena ini teksnya agak panjang, saya akan memberikan waktu 60 detik ya, atau 1 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. 30 detik sudah ada yang bisa menjawabnya. Oke, semua jawaban yang masuk semua menjawab B atau beta. Oke. Oke, tentu saja tidak sulit untuk menghitung contoh 2 ini karena sangat sederhana sekali ya. Nah, kita tinggal menentukan apakah nilainya naik atau turun. Membuat pagar 18 hari butuh 10 orang pekerja. Ini 10 orang pekerja, mungkin pagarnya besar sekali ya. Bagaimana kalau kita mau menyelesaikannya dalam waktu 9 hari? Kalau 10 pekerja itu butuh 18 hari. Nah, sekarang kalau 9 hari, kira-kira pekerjanya ditambah atau dikurangi? Ya, tentu saja jumlah pekerjanya ditambah supaya waktu pengerjaannya berkurang. Nah, kalau begitu, diketahui pekerja 10 harinya 18. Kemudian ditanyakan berapa pekerjanya kalau harinya menjadi 9. Nah, untuk rumusnya tinggal kita lihat apakah hasilnya nanti naik atau turun ya. Nah, setelah melihat kasusnya ternyata kalau harinya dikurangi maka pekerjaannya harus ditambah. Maka yang digunakan adalah 18/9. 18/9 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Betul sekali, semua bisa mengerjakannya dengan tepat. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Waktunya sama 1 menit. Oke, sudah ada jawaban yang masuk, tapi baru 1 ya. Yang lainnya silahkan dijawab. Oke, hanya 1 kah jawaban yang masuk?
Baik, tidak apa-apa. Kita diskusikan sama-sama. Oh ya, ada 2 jawaban yang masuk. Nah, Arif berangkat dari kota A ke kota B mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam selama 5 jam. Ya, jadi berkendara 5 jam dengan kecepatan 60 km. Kemudian kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam. Wow, perginya ini butuh waktu lama yaitu 5 jam. Sedangkan pulangnya butuh waktu yang lebih singkat yaitu 3 jam. Kira-kira kecepatannya bertambah atau berkurang? Nah, tentu saja kecepatannya bertambah. Kenapa? Karena waktunya semakin singkat ya. Kalau begitu, kalau kecepatannya bertambah, maka kita memilih nilai terbesar dibagi dengan nilai terkecil. Nilai yang besar dibagi dengan nilai yang kecil. Nah, ini kita coret yang di atas. Jadi hasilnya adalah 5/3 dikali dengan 60. Nah, ini untuk menghitungnya, ini juga butuh trik-trik tersendiri ya. Usahakan kalau perhitungan dibagi dulu ya, jangan dikali dulu. Ini kan 5 kali 60 bisa. 5 kali 6 sama dengan 30 ya. Itu bisa. Tapi sebaiknya dibagi dulu supaya nilainya tidak besar ya. Kalau 5 kali 60 itu hasilnya besar 300 ya. Nanti kesulitan dalam melakukan pembagian. Tapi kalau dibagi dulu 5 bagi 3 ini sulit ya. Kalau 5 bagi 3-nya sulit maka yang dibagikan adalah 60 dibagi 3. 66 dibagi 3 sama dengan 2 atau 20. Sehingga 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah A, 100 km per jam. Oke, tadi ada 2 yang menjawab dengan benar. Selanjutnya kita pindah ke contoh keempat. Waktunya juga 1 menit. Oke, sudah banyak jawaban yang masuk ya. Oke, waktunya habis. Oke, kita bahas bersama-sama. Ada banyak jawaban masuk, semua menjawab B atau beta. Suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya 30 juta per bulan. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya sehingga pekerja ditambah menjadi 8 orang. Nah, tadinya 6 orang pekerja gajinya 30 juta ya. Total gaji 30 juta. Nah, sekarang jumlah pekerjanya ditambah menjadi 8 orang ya. Nah, kira-kira apakah gajinya atau pengeluaran per bulan bertambah atau berkurang? Ya. Kalau yang tadinya 6 pekerja 30 juta, sekarang 8 pekerja. Berarti gajinya juga akan semakin besar. Artinya bertambah. Kalau bertambah gunakan nilai besar dibagi dengan nilai yang kecil. 8 dibagi 6. Ya mungkin agak susah ya.
Nah, 30 dibagi 6. Ah, ini agak mudah. 30 bagi 6 sama dengan 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Hati-hati di sini ya, jangan dikalikan ya. 8 kali 30 itu memang bisa. 8 kali 30 adalah 240. Nanti kesulitan membagi 240 dibagi 6 ya. Ya, nilainya juga terlalu besar. Nah, kalau mau cepat dibagi dulu, usahakan dibagi dulu. Kecuali memang kalau tidak bisa dibagi atau sangat sulit untuk dibagi, barulah kita kalikan ya. Jadi opsi pertamanya itu cari pembagiannya dulu. Nah, kalau kesulitan baru pindah ke perkalian. Tapi umumnya itu bisa dibagi. Jadi hasilnya adalah 40 juta. Nah, di sini kalau soalnya diketahui jutaan ya, tidak usah diambil jutaannya ya, cukup 30-nya saja, nanti tinggal ditambahkan nolnya sebanyak 6. Begitu juga kalau contoh yang tadi, contoh sebelumnya kan ada ribuan ya. Saya tidak tulis ribuannya ya, supaya kita bisa lebih cepat dalam menulis. Bayangkan kalau Anda harus menulis 30 juta ya. Nah, itu cukup menyita waktu ya. 30 jutanya tidak hanya ditulis satu kali ya, tapi ditulis berkali-kali. 30 juta, 30 juta, 40 juta, dan seterusnya. Oke, ya untuk soal contoh nomor 4 ini banyak yang benar. Bukan banyak ya, semuanya benar ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang kelima ya. Mudah-mudahan ini bisa semakin cepat mengerjakannya. Waktunya sama 1 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ada beberapa jawaban yang masuk. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, beta. Oke, kita lihat bersama-sama. Fadil membutuhkan waktu untuk membaca 300 kata per menit. Untuk membaca sebuah buku cerita, ia membutuhkan waktu 4 jam. Jadi 300 kata per menit ya. Ketika dia membaca buku, butuh waktu 4 jam. Sedangkan Zikri mempunyai kecepatan membaca 400. Wah, ini lebih cepat membacanya. Logikanya seperti ini. Kalau orang memiliki kecepatan membaca yang lebih cepat, ya, waktunya bertambah atau berkurang. Tentu saja waktu membacanya akan berkurang. Jadi dengan demikian bahwa nilai kecil dibagi dengan nilai yang besar karena waktunya berkurang, ya. Yang tadinya kecepatan membacanya 300 kata, ya, butuh waktu 4 jam. Kalau ada orang lain yang mampu membaca lebih cepat lagi, 400 kata per menit, maka dia butuh waktu yang lebih singkat. Nah, berapa waktu itu kita hitung, berarti nilai yang kecil dibagi dengan nilai yang besar, ya, dikali dengan 4 jam. Ya, 3 dibagi 4 kali 4. 4-nya habis, sisa 3-nya. Oke, jawabannya ya.
Oke, semua menjawab A. Ada tadi yang jawab B ya. Tidak apa-apa. Sudah bagus, sudah ada kemajuan juga semakin cepat menjawabnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Contoh ke-6. Dan waktunya sudah habis. Dan ternyata, oh ada yang mengirimkan jawaban. Oke. Oke, ada yang mengirimkan jawaban. Nah, ini mungkin agak lama ya mengirimkan jawabannya karena ini juga ada sedikit variasi soal ya. Variasinya itu ada yang menggunakan satuan meter dan ada yang menggunakan satuan kilometer. Jadi kalau menemukan hal yang seperti ini, maka dikonversi dulu satuannya. Jadi contoh seperti ini yang kita konversi adalah kilometernya menjadi meter. Jadi 0,035 km kalau kita ubah ke dalam bentuk meter, maka hasilnya adalah 35 meter. Nah, kalau gedungnya tinggi, maka bayangannya juga akan semakin tinggi ya. Semakin tinggi gedungnya, maka bayangannya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, ini kelihatan bahwa gedungnya pendek ya. Tadi gedungnya 98, bayangannya 42. Nah, kalau gedungnya pendek 35 meter, apakah bayangannya lebih dari 42 atau kurang dari 42? Nah, tentu saja jawabannya adalah kurang dari 42 atau nilainya turun ya, turun dari 42. Kalau turun berarti kita menggunakan nilai kecil dibagi dengan nilai yang besar ya. Jangan sebaliknya ya, jangan nilai besar dibagi dengan nilai kecil. Nah, nilai besar dibagi dengan nilai kecil. Nilai kecil dibagi dengan nilai besar dikali dengan 42 bayangannya. Nah, bagaimana cara menghitung kalau bilangannya seperti ini? Repot kan mengalikan 35 kali 42. Repot. Gitu juga sebaliknya 35 dibagi 98. Nah, juga repot. Apalagi 42 dibagi dengan 98. Nah, itu tambah repot lagi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus perhitungan seperti ini? Tentunya kita menggunakan nilai pendekatan ya. Nilai yang di atas dengan yang di bawah kita sama-sama tambahkan ya. Kita naikkan nilainya ya. Bisa dinaikkan, bisa dikurangi ya. Ya tidak harus dinaikkan. Cuma kita harus lihat lebih mudah manakah, apakah dinaikkan atau dikurangi ya. Apakah dijumlahkan atau dikurangi. Kalau 98 tentunya dijumlahkan adalah yang terbaik karena tinggal dijumlahkan dua angka maka nilainya menjadi 100. Nah, kalau yang di bawah kita jumlahkan, sebaiknya yang di atas juga dijumlahkan. Ini yang 42, jangan malah dikurangi menjadi 40. Kenapa? Karena tidak seimbang, ya. Yang tadinya yang pembaginya atau penyebutnya dijumlahkan atau ditambahkan, maka
pembilangnya juga harus ditambahkan supaya adil ya. Jadi 98 ditambah dengan 2, 42 ditambah dengan 8, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah hasilnya seperti itu, nah tinggal dibagi 100 dibagi dengan 50, hasilnya sama dengan 2. 35 dibagi dengan 2, nah itu kan nilainya kurang lebih 17 ya, atau 17,5, tapi kita bulatkan saja menjadi 17. Nah, sudah ada jawabannya, yaitu nilainya adalah 17. Nah, kita lihat di jawaban ternyata tidak ada nilai yang sama dengan 17 meter ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kita menggunakan nilai pendekatan ya. Kalau kita menggunakan nilai pendekatan, berarti jawaban nanti yang kita peroleh itu juga harus menggunakan pendekatan juga. Jadi jawabannya berada di sekitar 17. Nah, cari jawaban yang berada di sekitar 17 meter. Dan jawabannya adalah D. Nah, inilah cara untuk lebih cepat dalam berhitung ya. Ini tadi mungkin ya kesulitan menghitung di sini ya, sehingga lama sekali baru muncul jawabannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kalau soalan perhitungan yang sulit seperti ini bisa menggunakan nilai pendekatan ya. Nilai pendekatan maksudnya nilainya bisa ditambah atau dikurangi menjadi nilai yang gampang dihitung. Misalnya 98. Nah, 98 jangan dikurangi jadi 90. Kenapa? Karena kalau 90 itu masih sulit ya. Nah, lebih mudah kalau ditambahkan 2 menjadi 100. Begitu juga dengan 42 ya. Nah, sebenarnya bisa juga dikurangi, tapi karena yang 98-nya tadi sudah dijumlahkan, maka 42 ini sebaiknya dijumlahkan juga. Nah, kita mau pilih 45. Kalau 45 sulit untuk dihitung. Yang paling mudah dihitung dibulatkan menjadi 50. Karena 50 dengan ketemu dengan 100 itu hasilnya kan jadi 2. Nah, ini tentu jauh lebih mudah menghitungnya. Akan tetapi hasil akhir yang kita dapatkan bukan nilai sebenarnya, tapi nilai pendekatan. Sehingga tinggal kita mencari nilai yang paling dekat dari 17. Nilai yang paling dekat dari 17 adalah 15 meter. Ya. Karena ini tadi satuannya adalah meter. Oke. Untuk soal berikutnya nomor 7. Waktunya sama 1 menit. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Ya, waktunya juga sudah habis. Oke, jawabannya E. Baik, kita bahas bersama-sama. Seorang pembuat sepatu dapat membuat sebanyak 84 pasang sepatu dalam waktu 21 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambahkan waktu 7 hari lagi dalam membuat sepatu, maka total sepatu yang dapat dibuat adalah sebanyak berapa pasang? Oke, kita lihat dulu. Sepatunya ada 84, diselesaikan dalam waktu 21 hari. Bagaimana kalau cuma 7 hari saja?
berapa sepatu yang bisa dibuat? Apakah jumlah sepatunya bertambah atau berkurang? Ya, kalau 21 hari bisa dapat 84 sepatu. Kalau cuma 7 hari berarti jumlah sepatu yang bisa dibuat akan berkurang atau turun. Kalau dia turun berarti nilai kecil dibagi dengan nilai yang besar. Oke. Nilai kecil dibagi dengan nilai yang besar. Sehingga hasilnya 7/21 dikali dengan 84. Ya. Nah ini kita sederhanakan dulu. 21 dibagi dengan 7 hasilnya 3. Sepertiga dikali dengan 84. 84 dibagi dengan 3. Nah ini bagi sebagian orang tentu dia akan kesulitan membaginya ya. Oleh karena itu, sekarang kita ganti nilai 84 ini. Boleh 80, boleh 90. Akan tetapi kalau penggantinya 80, 8 bagi 3 kan susah. Berbeda dengan kalau 90. 90 bagi 3 tentu lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau saya menjawabnya 90, berarti nilainya bertambah ya. Atau saya buat menjadi lebih kecil. 84 lebih kecil dari 90. Berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kalau soal sebelumnya, ya, yang membagi dan dibagi sama-sama saya tambahkan sehingga hasilnya tetap adil. Nah, berbeda di sini. Yang di sini 84-nya saya tambahkan, sedangkan 3-nya saya tidak tambahkan lagi. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti ya, jangan sebaiknya dibuat lebih kecil ya, karena 84 lebih kecil dari 90. Nah, supaya kita bisa ingat bahwa tadi nilainya sudah saya tambahkan sehingga hasil akhirnya nanti harus saya kurangin. Berarti sepertiga dikali 90 itu sama dengan 30. Tapi ingat, harus lebih kecil dari 30. Jadi jawabannya ini harus lebih kecil dari 30. Ya. Nah sekarang, untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa total sepatu? Jadi jawabannya itu bukan di bawah 30 ya. Nah, karena itu yang di bawah 30 baru hari tambahannya ya. Itu hari tambahannya, belum totalnya. Sehingga kalau ditotalkan 84 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 114 atau karena tadi kita sudah melakukan nilai pendekatan maka harus kita cari nilai yang lebih kecil dari 114. Nah, kalau contoh 6 tadi nilai yang paling dekat karena yang dibagi dengan yang membagi itu sama-sama kita jumlahkan. Nah, sekarang contoh 7 ini hanya satu saja yang dijumlahkan ya, sehingga nilainya harus lebih kecil dari 114. Jadi tinggal mencari jawaban yang lebih kecil dari 114. Jawabannya itu adalah E. Oke, ada yang bertanya 7 hari itu enggak ditambahkan dengan waktu 1. Oke, ini adalah cara penyelesaian yang kedua ya. Cara penyelesaian yang kedua yaitu kita menghitungnya X total. Kalau yang tadi kan X tambahannya X plus ya, tambahannya 7 hari. Nah, sekarang saya menggunakan X totalnya karena yang ditanyakan adalah total sepatu. Nah, kalau saya menggunakan total sepatu berarti di sini saya bukan menggunakan 7. Tetapi saya menggunakan 21 ditambah 7 yaitu 28 ya. Sehingga kalau saya membuatkannya ke dalam bentuk rumusnya tadi, maka X totalnya sama dengan apakah 21/28 ataukah 28/21. Kita lihat ya. Kalau 21 hari
menghasilkan 84 sepatu, maka kalau 28 hari kerja, apakah jumlah sepatunya bertambah atau berkurang? Ya, semakin banyak harinya, tentu jumlah sepatunya juga semakin banyak, sehingga sepatunya bertambah. Kalau bertambah, kita pilih nilai besar dibagi dengan nilai yang kecil. Oke. Oh, maaf ya, ini salah pembuatan PowerPoint ya. Harusnya yang saya silang yang di atas ya, bukan yang di bawah. Oke, di sini ada penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya? 28 per 21 dikali dengan 84. Nah, tentu ini sedikit merepotkan dalam menghitungnya ya, karena 28 dibagi 21 itu cukup merepotkan. Begitu juga dengan 84 dibagi dengan 21. Mungkin bagi sebagian orang ini menghitungnya mudah, tapi sebagian lainnya dia akan kesulitan. Oleh karena itu, bagi yang merasa kesulitan menghitungnya, kembali menggunakan nilai pendekatan. Nilai pendekatannya adalah, karena ini 28 dengan 21, tentu sangat mudah kalau kita melakukan pembagian nilai yang sama. Jadi 28 ini saya kurangi nilainya menjadi 21. Nah, kalau saya kurangi berarti harus diingat bahwa nilainya lebih besar ya. Nilainya harus lebih besar. Nah, saya kasih 2 tanda lebih besar karena perubahan nilainya terlalu jauh. 28 menjadi 21. Berbeda kalau 28 menjadi 30, maka nilainya selisihnya kecil. Jadi tadi yang di atas selisihnya kecil, maka saya kasih tanda lebih kecil cuma 1. Sekarang selisihnya jauh, dari 28 saya ubah menjadi 21, sehingga saya beri tanda double ya, tanda lebih besar double. Nah, untuk mengingatkan kita nanti hasil akhirnya harus ditambahkan nilai yang cukup besar ya, jangan nilai yang kecil. Nah, kalau sudah seperti ini 21 per 21 ya sangat mudah untuk menghitungnya. Hasilnya sama dengan 1 dikali 84, hasilnya adalah 84. Tapi ingat ya, bukan 84 nilai sebenarnya, tapi ini nilai pendekatannya. Perhatikan pula bahwa ada tanda yang jauh lebih besar ya. Jadi cari jawaban bukan cuma lebih besar dari 84. Kalau lebih besar dari 84, maka Anda akan menjawab nilai A, 85 ya. Tapi bukan itu jawabannya, karena tadi kita tandai bahwa nilainya jauh lebih besar. Karena ada perubahan nilai yang besar juga ya. 28 menjadi 21. Perubahan yang besar sehingga menghasilkan juga jawaban yang jauh lebih besar dari 84. Yang di atasnya 84 adalah 112. Jadi inilah jawabannya E. Jadi untuk menyelesaikan kasus seperti ini ada 2 cara, yaitu dengan mencari nilai tambahannya kemudian ditotalkan, atau cara yang kedua langsung mencari nilai totalnya. Saya kira demikian untuk penjelasan contoh 7. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, contoh 8. Waktunya sama 1 menit. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Saya langsung selesaikan saja ya. Karena ini waktu kita
sudah hampir habis. Masih ada beberapa contoh ke depannya. Oke, terdapat 240 kg yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam. Jadi ada makanannya ayam 240 kg untuk diberikan kepada 600 ayam. Jika ditambahkan sebanyak 200 ekor, ya yang tadinya 600, kemudian ditambahkan 200. Berapa total pakan yang dibutuhkan dalam satu hari? Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. 240 untuk 600 ayam. Kemudian berapa tambahan pakannya sehingga ayam ya sebanyak 200 tambahan ya. Tapi ingat yang ditanyakan adalah total pakan. Berarti kita cari dulu apakah nilai pakan tambahannya bertambah atau kurang. Oke. Kalau ayamnya 600 ya, maka pakannya 240. Kalau ayamnya berkurang, ya kalau jumlah ayamnya berkurang, tentu jumlah pakannya juga berkurang. Ingat ya, jumlah ayamnya berkurang, maka jumlah pakannya berkurang. Kalau jumlah pakannya berkurang, maka nilai kecil dibagi dengan nilai besar. Sehingga hasilnya adalah 2/6 dikali 240. Saya kira ini sudah cukup mudah untuk menghitungnya ya. Hasilnya adalah 80 kg. Tapi ingat, ini 80 kg ini adalah pakan tambahannya ya. Jangan sampai menjawab 80. Nah, itu keliru. Nah, ini 80 ini masih dijumlahkan ke 240. Ya, karena pakan untuk 600 ayam dengan untuk 200 ayam. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 240 ditambah 80 adalah 320 kg. Selanjutnya, itu cara yang pertama ya. Untuk cara yang kedua, kita langsung menghitung X totalnya ya. X totalnya 600 ayam ditambah 200 ayam adalah 800 ayam. Kalau 600 ayam butuh pakan 240, maka kalau 800 ayam jumlah ayamnya bertambah, maka jumlah pakannya juga akan bertambah. Sehingga kita memilih rumus yang nilai besar dibagi dengan nilai yang kecil. Sehingga diperoleh hasilnya 8/6 dikali dengan 240. Ini 240-nya dibagi dengan 6 ya, menjadi 4 atau 40. 40 dikali 8 hasilnya 320. Jadi ada dua caranya ya, sama dengan contoh 7 tadi. Bisa dengan menghitung nilai tambahannya kemudian ditotalkan, ataukah langsung menghitung nilai totalnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh 9. Silakan. Oke, sudah banyak yang menjawabnya. Saya langsung cut saja ya. Saya langsung cut saja, waktu kita terbatas. Perbandingan umur Nusa dan umur Rara adalah 5/3. Jika umur Nusa sekarang adalah 10 tahun, berapakah selisih umur keduanya? Nah, ini hati-hati ya. Yang ditanyakan selisihnya. Selisihnya itu adalah umur Nusa dikurangi dengan umur Rara ya.
Umur Nusa 10 tahun. Sekarang kita cari adalah umur Rara. Jadi perbandingannya 5:3. Sekarang Nusa usianya 10 tahun. Berapakah selisihnya? Sebelum mencari selisihnya, kita cari dulu umur Rara. Nah, sekarang kalau Nusa lebih tua dari Rara, berarti apakah nilai untuk usia Rara lebih besar atau lebih kecil? Ya, apakah hasilnya naik atau hasilnya turun? Nah, ternyata hasilnya turun karena usia Rara itu selalu lebih kecil dari usia Nusa. Sehingga kita menggunakan rumus 3/5 dikali 10 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini 6 tahun ini umurnya Rara, ya. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Selisihnya berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4 atau 4 tahun. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sudah ada jawabannya masuk. Umur ayah dibanding dengan umur ibu adalah 9:8. Selisih umur ayah dan ibu yaitu 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah, kita untuk memudahkannya sebaiknya kita buat dulu tabel kecilnya. Ya, umur ayah 9, perbandingannya ayah 9, ibu 8. Kemudian selisihnya adalah 1. Nah, sekarang selisih umur ayah dan ibu itu adalah 5 tahun. Berapakah umur ayah dan umur ibu? XA-nya berapa dan XI-nya berapa? Nah, tentu ini tidak sulit untuk menjawabnya. Kita cari dulu untuk X ayah, ya. X ayah berarti yang untuk kolom ibu ini kita abaikan dulu kolom ibu, ya. Jadi ada 1, ada 9, ada 5. Nah, sekarang kita cari dulu umur ayah. Apakah umur ayah bertambah atau berkurang? Nah, jelas bertambah karena sebelumnya selisihnya 9:8 atau selisihnya 1, sekarang selisihnya adalah 5. Bertambah berarti umurnya bertambah. Kalau bertambah atau naik, nilai besar dibagi dengan nilai kecil. Sehingga 5/1 kali 9 hasilnya adalah 45. Jadi umur ayah adalah 45. Nah, sekarang kita cari umur ibu. Caranya sama, umur ayah dan umur ibu. Nah, tinggal pengalinya, kalau tadi pengalinya 9, sekarang pengalinya adalah 8. 1/5 kali 8 ataukah 5/1 dikali 8. Tergantung apakah umur ibu bertambah atau tidak. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa baik umur ayah maupun umur ibu sama-sama bertambah. Sehingga kita memilih nilai besar dibagi dengan nilai yang lebih kecil atau 5/1 kali 8 hasilnya adalah
40. Jadi selisih antara umur ayah adalah 45, sedangkan umur ibu adalah 40 tahun. Ya, waktunya pas pukul 21. Ya. Kalau melihat dari jawaban Bapak Ibu, secara umum sudah bagus, ya, sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk soal-soal awal tadi itu bagus sekali ya, karena lebih cepat menjawabnya dan jawabannya juga benar ya. Nomor-nomor yang terakhir tadi sudah ada tambahan-tambahan atau modifikasi soal sehingga semakin kompleks, semakin rumit ya. Tapi walaupun semakin rumit masih ada yang bisa menjawabnya dengan benar. Jadi secara umum ya perkembangannya sudah luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup silakan di